Yang saya hormati para alim, para sepuh, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah yang istiqomah duduk dalam majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adzabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, kita bisa kembali duduk bermajlis dalam majlis ilmu yang insyaallah ini menjadi sababun minal asbab keberkahan untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa umatnya dari zaman yang syarat dengan ketidaktahuan menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini sudah belum? Sengaja saya ulur-ulur panjang-panjang ini. Ketika kita berbicara tentang Islam, Islam itu adalah agama yang syamil. Apa syamil itu? Agama yang komprehensif gitu ya. Pembahasan dalam Islam itu terbagi menjadi 3 segmen gitu ya. Ada 3 segmen pembahasan penting dalam Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Gitu ya. Urusan akidah kaitannya adalah urusan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana beriman kepada Allah, tentang bagaimana meyakini keputusan-keputusan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini tentang sifat-sifat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya dan mursalin dan lain sebagainya. Yang intinya itu adalah urusan kepercayaan kita, iman kita gitu ya. Lalu yang kedua adalah syariah. Apa yang syariah ini? Syariah ini membahas tentang hukum, tata cara. Nah, itu syariah. Yang kemudian hari ini dikenal dengan fikih. Dia mengatur, ini sudahnya. Dia mengatur apapun yang ada dalam kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, gitu ya. Itu diatur semuanya. Urusan ibadah iya, urusan rumah tangga iya, urusan transaksi iya. Kenapa? Supaya diatur dalam Islam ini supaya manusia tidak membuat kerugian bagi saudara yang lainnya, baik itu sesama muslim atau yang di luar muslim. Nggak boleh menimbulkan kerugian. Nah, itu prinsip Islam. Maka supaya tidak menimbulkan kerugian, supaya tidak menimbulkan kedzaliman, supaya tidak menimbulkan yang namanya permusuhan di antara satu orang dengan orang yang lain, maka ada dalam Islam itu aturan-aturan yang terkemas dalam fikih
gitu ya. Yang ketiga, akhlak. Pembahasan akhlak ini ya, berbicara tentang adab, tapi gitu ya, mungkin pembahasannya sangat sedikit, tapi sekalipun pembahasannya sangat sedikit, namun yang namanya akhlak ini mempunyai peran yang sangat penting terkait kepada akidah, terkait kepada fikih. Karena nanti ya, implementasi dari akidah yang benar, fikih yang benar itu nanti ada pada akhlak. Karena bisa saja orang itu kalau berilmu tapi tidak punya akhlak, dia bisa mengakal-akali agama, Pak, dengan kepandaiannya itu, dengan ilmunya itu. Nah, gitu ya. Saya nggak perlu kasih contoh, nanti pada ngikut-ngikutin nanti. Nah, nggak usah, gitu ya. Baik. Yang kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah seputar kasus yang mungkin sedang lagi naik daun ya, lagi viral-viralnya. Kasusnya adalah seputar pinjaman online. Di sini ada yang jadi korban pinjol? Nggak mungkin datang. Semoga nggak ada ya yang menjadi korban pinjol. Saya tidak akan mengomentari pinjaman online yang sedang berlaku di Indonesia. Karena kenapa? Saya belum tahu skemanya bagaimana. Atau jangan-jangan setiap perusahaan pinjol itu punya cara atau skema tersendiri. Yang akan saya bahas adalah bagaimana Islam berbicara tentang pinjaman. Ya, akad pinjaman. Yang mana akad ini itu masuk dalam akad tabarru atau akad sosial, gitu ya, ada dalam akad sosial. Nah, kita pada belakangan ini sering menemukan ya kasus-kasus terkait pinjaman online ini ya. Misalnya, nah ini ya. Nih. Kosan di Cengkareng jadi sarang pinjol ilegal, nasabah bakal disantet katanya. 4 debt collector diamankan. Polisi tangkap pimpinan pinjol yang teror ibu di Wonogiri hingga bunuh diri. Lihat, terjerat pinjaman online hingga bunuh diri. Padahal prinsip dalam Islam yang namanya pinjaman itu masuk dalam akad tabarru', tidak boleh mengikat, tidak boleh yang namanya mengekang atau memberi denda dan lain sebagainya. Itu prinsipnya yang pertama. Nah, 20 miliar disita, Masya Allah, ya kan? Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat lintah digital. Ya, kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang buka perusahaan pinjaman online itu, bapak-bapak ya. Ya, salah satunya juga bukan kesalahan mereka, salah satunya juga adalah kesalahan daripada kita yang mungkin gengsi kita ini yang terlalu tinggi, sehingga apa yang kita butuhkan itu melebihi dari kemampuan kita, apa yang kita mau itu melebihi dari kemampuan kita. Mampunya beli mobil Xenia, tapi karena gengsi gitu ya, akhirnya karena ngelihat tetangga kanan kiri ya, akhirnya punya expander tapi ngutang. Nah gitu kan, ngutang. Kalau dia mampu untuk melunasi hutang itu enggak apa-apa gitu ya, pakai sistem kredit itu enggak masalah. Yang menjadi masalah adalah tidak sesuai dengan kemampuan, mau tapi nggak mampu. Nah itu ya. Nah, jadi bagaimana? Ya sesuaikan dengan kemampuan saja. Itu. Ya, diantaranya ini juga gitu ya, modus terselubung dari pinjaman online dan lain sebagainya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang pinjaman dalam Islam, ini tidak akan lepas dari yang namanya akad-akad muamalah maliyah. Akad-akad yang ada dalam Islam terkait bagaimana kita melaksanakan yang namanya transaksi keuangan. Itu diatur dalam Islam. Ya. Islam itu tidak cuma bicara masalah pernikahan, sholat, puasa, enggak. Fikih itu juga membahas tentang masalah bagaimana mengatur muamalah kita, transaksi keuangan kita, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kerugian. Itu prinsipnya. Jangan menimbulkan kerugian, kezaliman kepada orang lain, mau dia muslim atau dia non muslim.
Mau dia orang yang beriman kepada Allah atau orang yang kafir kepada Allah. Jangan timbulkan kepada mereka kerugian, jangan hadirkan kezaliman, jangan memakan harta orang lain secara dolim. Maka ada 3 prinsip dalam Islam, 3 akad dalam Islam ya, yang diharamkan. Aslinya semua akad itu halal, semua akad itu mubah, boleh dalam Islam, kecuali mengandung unsur maghrib. Apa maghrib itu? Singkatan maghrib itu, Pak. Maisir, gharar, riba. Itu ya. Maisir itu judi, taruhan. Nah, tidak ada unsur itu. Gharar, tipu-tipu. Riba seperti yang kita kenal. Nah, sekarang berbicara tentang muamalah. Muamalah itu terbagi menjadi 2. Akad muamalah at-tijariyah dan akad tabarru'. Ya. Akad tijari yaitu akad komersil, terlalu kecil ya fontnya ya. Akad tijari itu terbagi menjadi 4. Yang pertama baik itu ya jual beli seperti biasa, gitu ya. Saya beli ke Bapak, ke Pak Budi misalkan, handphonenya gitu, kemudian beliau menjualnya kepada saya bayar kepada beliau memberikan handphone yang saya mau. Nah, itu jual beli, baik itu namanya. Ada syirkah atau bagi hasil. Nah, itu ada, itu ya. Kemudian ijarah, penyewaan, itu dalam baik tijari. Kemudian ju'alah, imbalan, orang mengadakan sayembara misalkan. Barang siapa yang bisa membuat postingan terbaik untuk Masjid Al-Muqarrabin ya, maka akan mendapatkan hadiah. Nah, itu namanya ju'alah, itu boleh gitu ya. Kemudian ada akad tabarru', akad tolong menolong, akad sosial. Apa isinya? Ada wadi'ah, penitipan. Wadi'ah nanti ini ada 2 prinsip, Pak, dalam wadi'ah. Ada wadi'ah yadud domanah sama wadi'ah yadul amanah. Saya nggak tulis di sini. Wadi'ah yadul amanah itu kalau misalkan saya nitip tanpa embel-embel apapun, nih saya titip, nanti kembalikan, nanti saya ambil lagi dengan jumlah yang sama, itu yadul amanah, gitu ya. Jadi prinsipnya kalau saya nitip misalkan ke antum misalkan ya, saya nitip ke antum nih uang 500.000. Kalau titipannya adalah yadul amanah, maka kembali kepada saya 500.000 lagi nantinya. Sekalipun mungkin nomor uangnya itu nomor serinya berbeda gitu ya. Yang penting nomornya sama, yang penting angkanya sama, 500.000. Mau nanti bentuknya pecahan, goyang lagi ini. Mau nanti bentuknya pecahan ya. Yang saya kasih awalnya 500.000 itu full merah gitu. Tapi nanti pecahan kembalinya ke saya, itu nggak masalah. Yang penting 500.000 itu yadul amanah. Ada yadud domanah. Nih saya titipin kepada Pak Budi. Lalu Pak Budi bilang, Pak Firman, ini kan uang nganggur nih 500 juta. Gimana kalau saya investasikan, saya bikin unit usaha, nanti Bapak dapat imbalannya, dapat bonusnya. Berapa, Pak? 5%. Nah, ini saya nitip kepada beliau, ternyata beliau mau pakai buat modal usaha beliau. Ini bedanya antara mudharabah dengan wadi'ah yadul amanah, yadud domanah itu seperti itu. Kalau mudharabah itu sudah ada kesepakatan, saya akan tanam modal, kamu yang bikin usaha. Nah, kalau ini enggak, saya enggak tanam modal, gitu ya. Saya cuma pengen nitipin duit nih, Pak, nih saya ada uang, saya titip setahun ya. Tapi karena yadud domanah, beliau bilang gini aja deh, saya sekalian pakai buat modal sawah saya ya, buat modal saya mau bikin showroom. Nanti saya kasih bonusnya deh ke Bapak. Begitu setahun saya datang kepada beliau ngasih 500 juta plus 2 juta sebagai bonus kepada saya. Itu yadud domanah. Nah, nanti kita bahas lagi nih, gimana kalau kita nyimpen di bank lalu ada tambahannya. Kadang-kadang 100 rupiah, 200 gitu ya. Apakah itu riba atau bukan? Karena pada prinsipnya riba itu cuman ada dalam 2 sektor, Pak. Prinsipnya ya. Riba itu hanya dalam dua sektor. Sektor yang pertama hutang, sektor yang kedua jual beli. Kalau bukan dihutang, bukan dijual beli, ada kelebihan, bukan riba namanya.
kemungkinan masuk kepada apa? Yadud domanah atau yadul amanah. Yadud domanah ya. Wadiah yadud domanah. Lalu yang kedua wakalah, perwakilan. Kemudian yang ketiga kafalah, jaminan. Nanti ini kita bahas satu-satu ini. Kalau ini panjang. Hawalah ya, pengalihan hutang, rohan, gadai. Yang ketiga, yang terakhir adalah qorat atau hutang. Nah, ini yang akan kita bahas nih ya. Terkait muamalah maliyah ada yang namanya aqdut tabarru' ya. Akad tabarru' itu tujuannya tadi yang kita bahas tuh ya, ada rohan, ada qorat dan lain sebagainya, yaitu akad yang bertujuan untuk menjadi akad tolong menolong terhadap sesama sebagai bentuk amal perbuatan baik dan dinamakan juga sebagai akad sosial. Ingat ya, prinsipnya dalam Islam ini, dalam Islam itu prinsipnya orang memberi hutangan itu ada dua jalur. Hutang dalam jual beli dan hutang di luar jual beli. Kalau hutang dalam jual beli ya, hutang dalam jual beli ya itu ada dalam pertengahan, dalam akad nih. Misalkan apa namanya, saya mau beli rumah, sistemnya nanti KPR gitu ya. KPR-nya KPR pribadi, flat nanti. Nah, itu boleh itu dihutangkan kan? Berkala gitu ya, pembayarannya berkala. Itu hutang dalam jual beli. Tapi ada hutang di luar jual beli, Pak. Orang datang menyetorkan rasa malu dia, membawa malu dia datang kepada orang. Pak, mohon maaf, ini lagi pandemi. Pekerjaan saya mulai ngadat-ngadat nih. Income saya sudah nggak jelas. Saya butuh untuk survive, untuk menafkahi keluarga saya. Kan itu datang dengan malunya ya, dia store rasa malu dia, datang kepada orang yang mampu, lalu kemudian minjem duit. Saya minjem duitnya, insya Allah tahun depan saya bayar. Berapa pinjemnya? 50 juta. Untuk apa? Untuk bayar kontrakan, untuk bayar A, B, C, D, E gitu misalkan ya. Lalu si orang ini bilang, saya kalau 50 juta enggak ada Pak, tapi kalau 20 juta mungkin bisa saya pinjamkan. Oke, setahun ya, setahun dikasih 20 juta. Akad yang seperti ini namanya akad qorat. Kenapa? Terjadi di luar jual beli. Kalau terjadi di tengah-tengah jual beli namanya dain. Namanya dain, hutang jual beli. Kalau di luar jual beli namanya qorat, karena masuk dalam kategori sosial. Maka dalam Al-Quran dikatakan qardun hasan ya, qardul hasan ya. Jadi ini berangkat dari orang yang datang pengen minjem. Karena apa? Kebutuhan dia pengen beli apa lalu minjem. Beda dengan urusan bisnis gitu ya. Nah, ini dalam akad tabarru intinya adalah dalam rangka tolong menolong. Tadi kita katakan akad tabarru itu terbagi menjadi beberapa, di antaranya wadiah, wakalah gitu ya. Kemudian kafalah, jaminan, hawalah, pengalihan hutang, kemudian rohan, gadai, dan qorat sebagai hutang. Nah, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan pagi ini, prinsip-prinsip yang ada dalam urusan qorat gitu ya, dalam prinsip-prinsip dalam qorat atau hutang dalam Islam, dalam fikih Islam itu sejauh mana sih gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Para jemaah yang dirahmati Allah, qorat itu sebenarnya ada banyak hal yang mirip-mirip dalam akad syariah muamalah gitu ya. Kalau secara definisi ya, qorat itu bermakna tamlikus syai' biraddi badalihi, penyerahan kepemilikan suatu benda dengan ketentuan dikembalikan gantinya di kemudian hari. Contohnya, kalau saya pinjem telur ayam, kembalinya telur ayam yang lain. Ya, sekalipun tidak sama, karena pasti telurnya itu sudah saya pakai gitu kan. Nanti saya kembalikan sekilo ya sekilo gitu. Pinjam uang kembali dengan uang dengan nomor seri yang berbeda, yang penting nominalnya sama. 500.000 ya 500.000, 1 juta ya 1 juta. Sekalipun pecahannya 50 ribuan, yang saya pinjam sebelumnya 100 ribuan, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting nominalnya sama.
Gitu ya. Ada sedikit perbedaan dengan ariyah. Ariyah itu nitip atau pinjem, ya. Apa itu ariyah? Tamliku manfaatin muakkotah bila iwat, yang artinya enggak keblihat ya. Ya, menyerahkan kepemilikan atau manfaat suatu benda dalam bentuk waktu tertentu tanpa mengharap imbalan. Contohnya, pinjam motor kembali motor yang sama. Gitu ya. Minjem apa lagi? Barang mobil misalkan, kembali mobil yang sama. Karena kenapa? Manfaatnya yang kita pakai. Itu ariyah. Ya. Ada lahan kosong nih gitu. Ada lahan kosong, saya pinjem dong lahannya. Buat apa? Buat jualan sementara waktu. Boleh? Boleh, silahkan. Seandainya nanti pemilik tanah ini bilang, ya udah nggak usah bayar, gratis aja buat ente. Nah, itu ariyah namanya. Ya. Tapi ingat, kita yang sedang minjam tanah itu nggak boleh ngapa-ngapain kecuali cuman make buat lahan dagang, jangan macem-macem. Ya, kemudian dibuat apa? Dibangun rumah, buat ini, buat kontrakan, buat ruko, kelewatan itu. Ya, itu kelewatan itu. Dibikin ruko, disewain ke orang lain, nah, kelewatan itu. Ya, baik. Lalu qarat ada lagi yang mirip-mirip juga dengan dain yang saya katakan tadi, ya. Dain dan qarat apa bedanya? Kalau dain itu segala bentuk tanggungan yang harus dibayar seseorang, baik karena akad utang, jual beli, sewa, atau karena merusakkan benda yang bukan miliknya. Yang penting ada urusan tanggung jawab, ngembalikan. Nah, itu dain itu, Pak. Jual beli kok pengennya nyicil, itu dain. Ya. Kita mau beli mobil, ada uangnya, tapi kalau kredit selama 2 tahun, selama 5 tahun, nah itu namanya dain. Boleh? Ya boleh, tidak masalah, sepanjang tidak ada unsur kelebihan dari yang diakadkan. Harga cash 250 juta, harga kredit biasanya berapa? 100% itu 500 juta misalkan rumah. Iya, ada itu, rumah pasti seperti itu. Kebetulan saya lagi nyari rumah nih, Pak. Kebetulan saya lagi nyari rumah. Nah, kalau ada nih jamaah, ini di luar record ya. Kalau ada jamaah yang mau menjualnya gitu dengan KPR pribadi, nah, berhadapan sama saya, insya Allah bisa. Baik, di luar itu. Nah, kalau ternyata misalkan seperti ini ya, harga cash 250 juta, lalu harga kredit menjadi 350 juta. Boleh? Boleh. Itu boleh. Sepanjang ketika sudah deal dengan 350 juta dalam akad awal untuk urusan kreditnya, jangan sampai nambah-nambah lagi, Pak. Bulan ini 3 bulan pertama Bapak 350 juta cicilannya boleh nih 4 juta flat. Tapi nanti di bulan ketiga, di bulan keempat, kelima, keenam dan seterusnya ada tambahan sekian persen, Pak ya. Nah, ini hati-hati nih, jeratan riba di situ ya. Hati-hati. Nah. Kemudian ya, ini intinya dalam dain ya. Jadi intinya dain itu lebih umum daripada qarat. Nah, kalau qarat ya, qarat itu bagian dari dain, salah satu jenis dari dain. Dan tidak semua yang namanya dain itu pasti qarat, tapi kalau qarat sudah pasti dain. Ya, dain itu intinya menghutangkan, mau hutang dalam jual beli, mau hutang dalam apa, itu pasti dain. Ya. Tapi kalau qarat hanya dalam urusan sosial saja, meminjamkan dalam urusan sosial. Ada dalam Al-Qur'an dalilnya? Oh, ada, ya. Ada. Prinsipnya dalam Al-Qur'an ada dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana ya fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman berupa pinjaman yang baik dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kita kembali, kamu kembali. Dalam surah Al-Baqarah
ayat 254. Maksudnya apa? Bantu orang. Itu artinya kalau kita bantu orang yang sedang kesusahan, Pak, ya. Bantu orang yang dalam kesusahan, dia menyetor rasa malunya datang kepada kita, dapat pahala kita. Oleh Allah diberi apa namanya? Diberi status sebagai qardul hasan, mukridul hasan, memberi apa namanya pinjaman yang baik di jalan Allah. Nah, ya, memberi pinjaman yang baik di jalan Allah. Dalam hadis ya riwayat Ibnu Majah juga dikatakan an Ibni Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana ka shadaqatiha marrah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali pinjaman, ya, kecuali yang satunya dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Tapi ya jangan, masa nggak malu sih datang ke orang yang sama minjem lagi gitu ya kan. Maka dalam hal ini kalau kita lihat penjelasan hadisnya, ya bukan kita meminjamkan kepada orang yang sama, tetapi kepada orang yang butuh gitu ya. Oh ini butuh nih, saya pinjemin dulu. Oh itu butuh juga kayaknya nih, saya pinjemin dulu. Nah itu yang seperti itu ya, kalau memang niatnya lillahi ta'ala, maka dihitung pahalanya sebagai pahala sedekah, Pak. Sekalipun kita nanti ngarep dia untuk mengembalikan, ya kan. Sekalipun kita mengharapkan dia untuk mengembalikan uangnya tahun depan, 3 bulan lagi, 2 bulan mendatang, minggu depan misalkan, tapi tetap sama Allah dinilai sebagai pahala sedekah. Nah ini enaknya Islam nih. Kita ini hidup ya bisa mengumpulkan apa pahala sedikit demi sedikit melalui yang seperti ini. Maka sebenarnya prinsipnya dalam Islam itu kita disuruh kaya, Pak. Ya, kita disuruh kaya. Buktinya apa? Buktinya ada perintah zakat mal tuh. Ada perintah untuk mengeluarkan zakat sawah, zakat jual beli. Itu buat siapa? Buat orang kaya. Kan 2,5% dari hartanya. Kalau kita tidak punya tabungan di atas 80 juta, belum boleh zakat, Pak. Kok bisa 80 juta? Sekarang 80, kan nisabnya 85 gram emas ya. 85 gram emas itu harga emas berapa sekarang? Berapa, Pak? 870 ribu. 870 ribu. Berarti nisabnya zakat itu kalau Bapak punya tabungan, nisab zakat itu adalah 73.950.000. Itu baru mulai kewajiban zakatnya. Nah, kalau Bapak punya uang 100 juta ya, kemudian masuk hitungannya haul itu 1 tahun, tahunnya tahun Hijriyah bukan tahun Masehi. Nggak sama tahun Masehi sama tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah itu lebih sedikit dari Masehi. Kita 29 sama 30 hari. Kalau di Masehi itu ada 30, 31, 28, 29 gitu ya. Kalau di itu 29 sama 30. Nah, kalau Bapak punya tabungan 100 juta, kemudian dalam 1 tahun, hitungan tahun Hijriyah, Muharram ketemu Muharram, Dzulhijjah ketemu Dzulhijjah, ya, dalam putaran itu uang 100 juta tabungan ini tetap tidak dipakai apapun, tidak berkurang sampai jadi 50 juta, enggak. 100 juta tetap, maka baru wajib zakat. Berapa? 2,5%. Berarti berapa tuh? Cuman 2,5 juta ya. Dari 100 juta yang dizakatkan cuman 2,5 juta. Sedikit loh zakat itu. Kenapa kok sedikit? Nggak kayak pajak sampai 10% ya, Pak ya. Pajak sampai 10%. Kalau zakat cuma 2,5% yang diminta. Kenapa? Karena Allah itu maha tahu, Pak, dalam hati kita. Allah itu maha tahu. Oh, ente suka harta ente. Ya sudah 2,5% kata Allah. Ya kan? Kita ini doyan uang, maka Allah itu maha tahu. Nah, diminta sama Allah 2,5% saja. Dan itu hanya untuk orang kaya 100 juta itu. Ya, prinsipnya seperti itu. Maka bagaimana kita mengelola kekayaan kita ini dalam rangka ketaatan kepada Allah.
Kaya itu boleh, kaya malah menjadi tuntutan dalam Islam. Ayo kaya, supaya apa? Supaya bisa menjadi lebih taat kepada Allah. Contohnya apa? Bisa kita mendapatkan pahala sedekah dengan memberikan pinjaman kepada orang lain, qardul hasan. Tapi ingat Pak, kadang-kadang ada orang yang pengen, karena sudah mukanya tebel tuh, ya, dia nyetor rasa malunya plus dengan kebohongan dia dilebih-lebihkan lah, dilebay-lebaykan gitu ya ceritanya itu. Waduh, sakit nih, patah itu bagian, padahal nggak patah-patah juga gitu ya kan. Padahal keseleo doang, intinya minjem uang. Padahal keseleo, bilangnya patah, intinya minjem uang. Nah itu kadang-kadang yang seperti itu yang membuat ya dosanya itu ada dari si peminjam ini. Ya. Datang dengan apa adanya, katakan apa yang Anda butuhkan, selesai, gitu saja. Ya. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan demikian, dapat pahala sedekah. Kemudian selanjutnya dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, wa an Abi Rafi qala istalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam baqaran faja'athu ibilis sadaqah fa amarani an aqdiyar rajula baqarahu faqultu inni lam ajid fil ibil illa jamalan khiyaran rubaiyan. Dari Abu Rafi berkata, Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Untuk siapa? Untuk jatahnya Nabi. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya, ya, kepada Abu Rafi, untuk membayar kepada laki-laki yang dihutang, yang Rasulullah hutang kepada dia, untuk membayar yang sama, yaitu apa? Unta perawan. Lalu saya berkata, saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur 6 masuk 7 tahun. Lalu Nabi kemudian bersabda, berikan saja unta tersebut, itu lebih baik, itu lebih baik dari unta yang dihutangin Nabi tadi. Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Nanti kita bahas nih, boleh nggak orang yang minjem uang mengembalikan pinjamannya? Misalkan saya minjem ke Pak Budi 20 juta, saya kembalikan 20 juta plus sebagai tanda terima kasih saya tambahkan 500 ribu. Ini kan ada hadisnya nih, Rasulullah minjem unta dengan yang apa namanya, yang kurang baik, lalu dikembalikan dengan yang lebih baik. Nah, berarti kan lebih, ya kan? Ada lebih. Boleh nggak yang seperti itu? Nanti kita bahas. Taib. Terkait hukum taklifi dalam masalah qard ini, ya. Itu dibagi oleh para ulama. Untuk mukrid, orang yang memberikan hutangan, ya, kreditur, hukumnya sunnah. Sunnah loh Pak, dapat pahala sunnah, gitu ya. Lalu untuk muqtarid, orang yang datang meminjam uang, hukumnya menjadi mubah, gitu ya. Hukumnya menjadi mubah. Lalu bagaimana dalam fikih Islam? Dalam fikih Islam diatur juga untuk masalah qard, hutang ini ada rukunnya. Rukunnya apa saja? Ya seperti biasalah, sigoh, saya mau pinjam uang. Oke, saya ada uang nih, bayar tapi bulan depan atau tahun depan, silahkan, gitu ya. Jadi sigohnya dipahami dengan jelas. Jangan sampai dalam sigoh atau akad transaksi itu ada hal-hal yang masih menggantung. Misalkan saya datang kepada Ustadz Ramzi, saya bilang, Ustadz, saya mau minjem uang dong. Berapa? 5 juta. Nih, kata Ustadz Ramzi. Lalu nggak ada urusan, hanya nih saja, nih gitu. Nih itu apa? Nih itu antara memberi hibah atau hutang, gitu ya kan? Kalau hibah, oke, saya terima. Tapi kalau hutang kan harus dijelaskan. Nih, bulan depan ya, atau tahun depan ya. Nah itu. Jadi harus dengan akad dan lafadz yang jelas. Ya, atau mungkin boleh deh nih Ustaz, tapi nanti dibayarnya 3 kali cicilan ya. Nah, misalkan seperti itu. Harus ada akad yang jelas di awal, jangan sampai menggantung. Maka kita kalau dalam yang online itu harus dibaca jelas tuh syarat dan ketentuannya. Jangan sampai tertipu gitu ya. Jangan sampai tertipu, apalagi kalau ternyata bunganya lebih besar dari pinjamannya. Ngapain minjem gitu kan? Yang kita butuhin 300 ribu, yang disuruh kembalikan 700. Minjem jenis apa ini gitu kan? Kemudian mukrid itu orang yang meminjamkan. Dia mempunyai ahliyah dalam at-tabarru', ya otomatis dia harus akil, balik, mumayyiz,
ya. Tidak harus muslim, tidak harus muslim. Akil, balik, mumayyiz. Lalu kemudian muqtarid. Muqtarid itu orang yang minjem, ya dia harus punya, harus dipercaya. Oh, ente oh masih kecil nih, masih anak SMP, jangan dulu. Ya, bisa-bisa dia datang pinjam 1 juta bukan untuk kepentingan bapak ibunya, bukan untuk kepentingan obat bapak ibunya, tapi untuk apa? Untuk beli voucher game, bisa saja. Ya kan? Jadi punya ahaliyah dalam muamalah, dalam bagaimana mengatur uang. Oh, belum umurnya, enggak saya kasih pinjam kecuali kamu datang sama orang tua kamu. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian muqrad, ya barangnya, ya. Maklum dan misli atau qimi gitu ya. Diketahui barangnya, yang dipinjam apa? Emas kah? Yang dipinjam apa? Beras kah? Yang dipinjam apa? Uang kah? Nah, itu harus ketahuan gitu ya. Ada jenis pinjaman dalam Islam yang dinamakan pinjaman komersial. Ini bukan tabarru' namanya. Kalau sudah mengambil keuntungan, apa? Dikatakan di sini kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih, ya pinjaman komersial itu adalah kebalikan dari qardul hasan, pinjaman yang sosial. Ya, di mana dalam pinjaman sosial kita pemberi pinjaman itu tidak mengambil nilai tambah dari utang yang dibelikan, melainkan murni untuk tujuan ngebantu, Pak. Murni untuk tujuan memberi pinjaman. Ya, kembaliannya harus sama gitu. Cuman masalahnya kan sekarang dijadikan bisnis nih. Nah, ini poinnya di sini nih. Ketika itu dijadikan bisnis, maka statusnya sudah bukan qardul hasan, ya. Bukan qardul hasan lagi. Lalu bagaimana status hukumnya? Kalau orang datang butuh uang untuk survive, untuk bertahan hidup, mau menafkahi keluarga, bayar listrik, urusan dapur dan lain sebagainya, kita pinjami dia 500.000, kok disuruh balikin 700.000, berarti masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap orang yang menghutangkan kok ngambil manfaat dari hutang itu, maka itulah riba. Biaya adminnya kok bisa setengahnya? Ya, biaya admin itu ya jangan segitu-gitu amat lah. Ya, minjem 500.000, ya biaya adminnya 10.000, kan gitu aja. Ya ganti kuota aja gitu. Ya kan? Tapi kalau sampai ya 50% dari pinjaman, ya itu mencekik itu. Bahkan lebih gitu ya kan. Nah, itu mencekik itu. Itu tidak boleh. Namanya akad sosial kok malah mengambil keuntungan. Maka kullu qardin jarra manfaatan atau jarra naf'an fahuwa riba. Orang-orang bilang hadis ini hadis lemah, bukan hadis palsu, hadis lemah. Ya, memang hadisnya lemah, tapi disepakati oleh ulama bukan sebagai hadis, melainkan sebagai apa? Kaidah hukum. Ya, jadi bisa dijadikan sebagai landasan dalam berdalil, boleh. Kalau masih mengambil ini sebagai hadis, ya nggak boleh. Nah, oleh para ulama di kemudian hari dijadikan sebagai kaidah hukum. Ya. Maka setiap orang yang memberikan hutangan, memberikan pinjaman dan mengambil keuntungan dari pinjaman itu, maka masuk dalam kategori riba, akilur riba, orang yang makan riba. Ya. Gimana Ustaz? Alladzina yakuluna riba? Orang-orang yang makan riba itu kalau dalam Al-Qur'an, ya. Nah, jadi dosa makan riba itu sebenarnya bukan kalau kita buka dalam tafsir, Pak, ya, ini bukan kalimat saya menukil dari kitab-kitab tafsirnya para ulama. Dosa makan riba itu bukan dari penghutang, bukan dari orang yang berhutang, tapi dari penghutang. Jadi kalau ada misalkan ada orang butuh uang datang ke rentenir ini bilang, nanti kembalikan, kalau kamu minjem 500 kembaliannya 650 atau 700, ya biasanya gitu rentenir di kampung-kampung tuh seperti itu, kembalinya 750, 700, dia sendiri yang menentukan harganya itu, ya kan, karena orangnya tercekik, sudah mepet banget, nggak bisa, hanya mengiyakan, iya. Yang dimaksud dalam Al-Quran dosa makan riba itu siapa? Ya orang yang ngasih hutangan ini, bukan muqtarid, ya, tapi mukridnya, orang yang memberi
memberi pinjaman. Terus orang yang minjem dapat dosa ribanya di mana? Di transaksinya, Pak. Dosa di transaksi. Jadi orang yang memberikan hutangan kok dalam unsur riba, dosanya dua. Dosa transaksi ribawi dan dosa makan riba. Maka dalam Al-Quran Al-Baqarah dikatakan kalau kamu balik lagi, minjemin lagi, makan minjemin dengan cara riba lagi, siap-siap berperang melawan Allah dan Rasulnya. Al-Quran langsung ngomong. Berani? Ayo. Yang biasa ngasih pinjaman ya, yang biasa ngasih pinjaman kok pinjamannya berbunga, siap-siap kata Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran kata siap-siap apa? Berperang melawan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah dianggap berperang melawan Allah dan Rasulnya, kita mau jadi apa, Pak? Tempat kembali kita ini cuma dua, Allah sama Rasulullah. Kok dianggap musuh sama Allah dan Rasulnya, mau jadi apa kita ini? Nah, ini hati-hati ya, buat yang biasa memberikan hutangan, kok malah ada lebihan, hati-hati. Anda dapat dua dosa setidaknya, dosa dalam transaksi ribawi dan dosa makan harta riba. Kalau yang minjem karena dia butuh, tapi dia dapat dosa juga. Dosa apa? Dosa transaksi ribawi. Yang mana dosa paling kecilnya kan 70-an tuh katanya. Pintu dosa riba itu 70-an pintu. Yang paling kecil adalah seperti dosanya seorang anak yang zina sama ibu kandungnya. Wah, ngeri, Pak ya. Hati-hati makanya. Tapi kita sama-sama wal'iyadzubillah ya, kita sama-sama berlindung kepada Allah dari jeratan dosa ini. Na'udzubillah. Nah, sekarang bagaimana dengan tambahan dalam pelunasan hutang? Jadi prinsipnya sudah pasti ya, sudah tahu semuanya ya. Prinsipnya adalah qardul hasan itu tidak boleh di dalamnya ada unsur mengambil keuntungan. Prinsipnya cuma satu itu saja. Ya. Lalu kemudian, nah nanti kalau misalkan nanti saya kan yang bicaranya dalam konsep hukum Islam, jadi dalam prinsip syariat Islam. Saya tidak mau mengomentari pinjol, enggak. Karena kenapa? Skemanya saya enggak tahu. Saya serahkan kepada Bapak sekalian, kepada para jamaah sekalian nanti ke depan. Kalau bertemu dengan konsep pinjaman yang seperti ini atau berbeda dengan prinsip dalam Islam, ya silakan ambil kesimpulannya sendiri, gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana dengan prinsip tambahan pelunasan dalam hutang? Dalam hal ini para ulama nggak langsung bilang semuanya riba. Lihat dulu, didetail dulu gitu ya. Pertama, tambahan atas hutang yang disyaratkan. Qala Ibnu Qudamah wa kullu qardin syurita fihi ayyazidahu fahuwa haram bi ghairi khilaf. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Oh iya. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan setiap hutang yang disyaratkan di akhir untuk pembayarannya ada kelebihan, maka hukumnya haram bila khilaf. Enggak ada satupun ulama yang bertentangan dengan itu. Kalau disyaratkan, siapa yang memberi syarat? Pemberi hutang. Ya, rentenir itu di kampung-kampung, masya Allah Pak, di kampung saya banyak sekarang. Banyak apa? Debt kolektor itu siang-siang ngetuk-ngetuk pintu. Nggak tahu kalau di Jakarta. Ya banyak juga sih ada ya. Kalau di gang-gang kecil-kecil di kampung-kampung itu banyak. Siang-siang itu debt kolektor dok. Ya. 3 orang, 4 orang gitu. Di kampung itu juga begitu. Ya. Debt kolektor itu. Mana? Sampai ribut-ribut itu nggak enak dengernya di telinga itu. Kasihan gitu. Kita mau nolong juga kita terbatas gitu kan. Kita juga punya keterbatasan. Nah, akhirnya yang mendoakan saja. Maka dalam hal ini ya, yang mau berhutang harus hati-hati, pilih. Mending datang kepada orang yang sudah jelas kesolehannya, jelas hartanya gitu. Oh, dia soleh, dia taat kepada Allah, dia punya harta. Saya mending datang kepada dia. Jangan datang ke Pak Firman ya. Jangan datang ke Pak Firman. Pak Firman juga pas-pasan. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada saya pinjemin. Intinya kalau orang yang memberikan pinjaman ini memberikan syarat kelebihan di awal, maka itu haram, itu riba, sepakat seluruhnya ya. Sementara kalau tambahan atas utang itu tanpa syarat, oke,
Ada yang datang ke saya, saat pinjam 300.000, ini ada 300.000. Balikin kapan? 2 minggu lagi. Oke, 2 minggu lagi saya tagih ya. Nah itu harus tagih tuh orang yang ngasih pinjaman tuh, jangan karena iba, karena kasihan. Aduh kasihan nih. Enggak. Kita harus nagih mengingatkan dia supaya apa? Menyelamatkan dia urusan akhirat nih. Nah, itu digantung nanti di urusan kubur itu ya. Bahaya. Jadi harus diingatkan. Kalau ada tambahan atas utang tanpa syarat, oke nih. Lalu kemudian orang ini datang kepada saya memberikan tambahan, entah itu berupa hadiah, entah itu berupa tambahan uang. Dalam hal ini bagaimana? An Jabir bin Abdullah qala, ya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Dalam hadis yang muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu punya hutang kepada Jabir bin Abdullah. Rasulullah punya hutang kepada Jabir bin Abdullah. Ketika ketemu suatu hari dengan Jabir, Rasulullah bayar hutangnya plus menambahkan nominalnya. Ya, faqadani wa zadani. Karena kenapa? Sebelumnya Jabir nggak pernah memberikan syarat kepada Rasulullah. Gitu ya. Maka kalau tidak diberikan syarat, saya ngasih pinjaman 300.000 karena dia datang kepada saya, nih 300.000. Saya nggak bilang balikin 350, enggak. Tahu-tahu dia datang bawa 400.000. Loh apa ini? Saya bilang, ini tanda terima kasih saya. Oke, terima kasih. Ya kan? Kalau tidak disyaratkan bukan riba. Buktinya ini, termasuk tadi itu onta itu ya. Rasulullah pernah minjem onta, pernah hutang onta berupa onta, dibalikin dengan onta yang lebih baik. Nah, itu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Yang penting bukan disyaratkan. Wa qala Ibnu Umar fil qarat ila ajal la ba'sa bihi wa in a'ta afdal min darahimihi ma lam yushtarat. Kata Ibnu Umar, ya anaknya Sayyidina Umar, beliau mengatakan dalam masalah hutang yang dibayarkan di dalam tempo yang lama, la ba'sa bihi, enggak apa-apa kalau dia menambahkannya dalam rangka hadiah terima kasih gitu ya. Afdal min darah wa in a'ta afdal min dar, sekalipun dia memberikannya lebih daripada dirham yang dihutangkannya, sepanjang lam yushtarat, sepanjang tidak disyaratkan di awal. Lalu bagaimana dengan memberikan hadiah sebelum melunasi hutang? Nah, mujamalah biasanya ini, bermanis-manis gitu depan orang yang memberikan hutangan. Ada sebuah hadis an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aqradu ahadukum fala ya'khudha hadiyatan. Rawahu Bukhari ya. Imam Bukhari meriwayatkan dan ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat dekat Nabi, orang yang selalu menservis Nabi. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, kalau kalian menghutangkan harta kepada orang lain, jangan pernah berharap hadiah dari orang yang kalian hutangkan sampai selesai hutangnya. Tapi ingat, hadis ini tidak lantas bermakna keharaman, Pak. Enggak, tetap boleh. Seandainya itu merupakan sebuah adat. Misalkan begini, dalam sebuah hadis Ibnu Majah dikatakan, ya, an Anas bin Malik, ya, ar-rajulu minna yaqridu akhahul mala fayahdi lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'alal dabah fala yarkabha wa la yaqbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik." Nah, kecuali kata Rasulullah, jangan nerima hadiah nih kecuali kalau sebelumnya ini sudah menjadi tradisi antara dia dengan orang-orang pada umumnya. Misalnya begini, saya minjem ke Ustaz Romzi, saat saya pinjem berapa, 1 juta, dipinjemin sama Ustaz Romzi 1 juta. Ada adat yang terjadi di antara kita, di masyarakat kita, kalau masuk bulan Muharram, masyarakat biasa memberi bubur ya, memberikan bubur itu kayak gitu-gitu. Lalu saya datang kepada Ustaz Romzi, Ustaz bubur, Ustaz, hadiah buat antum. Besoknya datang lagi, saya bawa makanan nasi kuning, nih Ustaz, nasi kuning. Ya. Maka dalam hal itu, kalau itu merupakan adat yang sudah terbiasa berlaku di antara mereka, itu boleh.
Tapi kalau bukan adat, tahu-tahu tiba-tiba datang beri hadiah, hukumnya makruh. Kenapa? Hutangnya dulu bro, lunasin. Ustaz Ramzi ngomong gitu ke saya. Opo bro, lunasin dulu hutang ente, ngasih hadiah bermanis-manis ente depan saya. Ya kan? Nah itu, jadi bukan haram sebenarnya. Ya ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah. Cuman tetap disarankan ya nunggu sampai hutangnya selesai. Jangan sampai karena dikasih hadiah ya sudah deh saya perlama lagi hutang ente. Oh kasihan, jangan. Bahaya buat yang dihutangkan, kalau dia meninggal duluan ya bahaya. Ya kan? Menjadi gantungan nanti dikubur. Ya. Menjadi gantungan nanti urusan-urusan interogasi di kuburnya lebih tambah susah nanti. Gitu. Ya. Nah, ini kalau dalam urusan ini fikihnya Pak. Jadi fikih itu sangat detail sekali, ngebahas masalah hutang itu ya, sangat detail sekali. Yang jelas catatannya adalah selama tidak menjadi syarat dan hadiah bukan dalam bukan yang disyaratkan, itu masih diperbolehkan oleh para ulama. Tapi kalau disyaratkan di awal itu menjadi keharaman ya. Nah, ini jadi caranya adalah apa? Kami menyarankan kepada para hadirin, para jamaah, usikum wa nafsi bitaqwallah ya. Ketika kita mau datang ke lembaga yang bisa untuk qard atau hutang sosial ini, lihat Pak ya, syarat dan ketentuannya dibaca secara detail. Jangan karena Anda terburu-buru harus cepat, enggak dibaca dulu. Akhirnya tertipu. Ya, seperti pinjol-pinjol itu kan seperti itu mereka. Bahkan katanya ada yang sampai bunganya itu 100%, ya 2 kali lipat dari pinjamannya. Minjem 10 juta, balikin 20 juta. Padahal dalam urusan sosial nih, ya nggak bisa. Cuman para ulama nantinya Pak, ketika berbicara tentang, ketika telat bayar lalu kemudian dikasih dikasih penalti ya. Nah ini para ulama termasuk DSN MUI ini unik nih ya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang kalau kita minjem ke lembaga lalu di sana tertulis kalau telat bayar atau telat membayarkan hutang kita maka nanti kena denda. Itu bukan bunga tapi denda gitu ya. Bukan bunga itu tapi denda. Bagaimana dengan hal ini? Dibagi dua oleh para ulama kondisinya. Untuk orang yang tidak mampu maka haram. Haram buat siapa? Haram untuk orang yang berhutang ini dan penghutangnya. Yang berhutang nggak tahu diri, sudah jelas nggak mampu kok malah ngambil hutangan ini. Sudah jelas-jelas dikatakan ditulis di sana kalau telat bayar kena denda sekian. Beda dengan orang yang kalau mau ngambil cicilan nih, ya kan? Kan dia ngukur kemampuan dia tuh. Saya setiap bulan mampu nih kalau nyicil 3.500.000 sampai 4 juta. Karena kenapa? Gaji saya 9,5 juta misalkan seperti itu. Ya, gaji saya 9,5 juta. Misalkan seperti itu, lalu kemudian diambil cicilan 4 juta ini. Di sana tertulis kalau telat bayar kena denda berapa? Misalkan 5% dari hutang, misalkan gitu ya. Nah, itu kalau dia orang yang mampu, kalau menurut DSN MUI itu diperbolehkan. Karena kenapa? Masuk dalam kategori hukuman ya. Masuk dalam kategori hukuman untuk orang yang mampu ya. Layyul wajidu yuhillu uqubatuhu wa irdahu, dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan penundaan hutang oleh seorang yang mampu membayar hutang maka menghalalkan kehormatan harga dirinya dan pemberian hukuman padanya. Boleh dia ini dipermalukan. Layul wajid, orang yang nunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk bayar hutang. Gitu ya. Ada kadang-kadang itu teman kita itu minjem uang ke kita, ketika ditagih bilang nggak mampu, bilang belum ada, tapi postingan di Facebooknya dia makan-makan di restoran. Maka apa? Dalam hadis ini boleh dia dipermalukan. Tulis komentar gitu ya, di kolom komentarnya tulis katanya nggak mampu kok nongkrong di kafe gitu, katanya nggak mampu kok beli tas Hermes. Nah itu kita boleh permalukan ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan demikian, boleh dipermalukan sebagai hukuman bagi dia. Termasuk ya dalam masalah ini kalau kita datang ke bank syariah itu
Ada itu seperti ini. Kalau telat bayar Pak ada dendanya, gitu kan? Dendanya sekian persen. Ini dalam fatwanya DSN MUI, gitu ya. Maka ini diperbolehkan dalam pendapatnya para ulama. Ini ya dalam MUI dikatakan, ini DSN MUI seperti ini. Tapi ingat, kalau orangnya nggak mampu harus, makanya datang ke lembaga seperti itu harus tahu diri dulu Pak. Ketika mau hutang, kemampuan kita berapa? Kalau nggak mampu dengan konsekuensi yang ada, mundur saja. Ya, mundur saja, jangan gengsi. Aduh, sudah di depan dia ini sudah mau mulai transaksi, kalau nggak jadi gimana? Kan nggak enak. Nah, rasa nggak enak itu yang harus dihilangkan daripada Anda berdosa berkelanjutan. Ya, daripada kita ini menambah dosa-dosa yang akan ada dosanya, kan ada durasinya, misalkan 2 tahun, 3. Ya, sepanjang itulah Anda kena dosa. Ya, sepanjang itulah kita kena dosa. Saat kalau sudah terlanjur nih datang ke asuransi atau misalkan ke finance itu ya, kayak ACC atau apa tuh lembaga-lembaga yang seperti itu bagaimana Ustaz? Kalau kita selesaikan segera kita kena denda. Loh, mending segera Pak. Segera selesaikan, kena denda nggak apa-apa daripada hutangnya dosanya tambah lama. Gitu ya. Ke lembaga apa sih namanya kayak gitu-gitu itu? Ya, peminjaman uang itu ya. Nah, itu kalau memang sudah terlanjur, ya kan ilmunya baru tahu sekarang. Kalau sudah terlanjur, maka kalau bisa selesaikan segera. Saya katakan, saya pakai istilah saya itu riba yang wajib. Riba wajib. Kenapa? Harus selesai. Gitu ya. Jangan ikutan durasinya. Sisa 2 tahun lagi Ustadz sayang. Sayang sama dosa ente. Selesaikan, nggak apa-apa, kena denda, nggak apa-apa. Daripada dosanya berkelanjutan lagi, nambah. Khawatirnya sholat tahajud Anda, khawatirnya bacaan Quran Anda, khawatirnya sedekah Anda terhapus karena dosa-dosa itu. Kan eman gitu ya, sayang Pak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, ya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustaz. Satu mengenai Pak tadi belum disinggung ya. Ya. Ada bank, contohnya bank Mandiri, ada yang syariah Mandiri, ada BNI syariah. BNI itu bedanya apa dan hukumnya apa untuk kita? Terima kasih. Yang satu. Kedua, untuk akad pinjaman untuk bisnis. Nah, kalau kita meminjam uang, ya, untuk kita sudah punya bahwa kita akan mendapatkan pekerjaan ini dan keuntungan sudah prediksi ini. Terus kita menyampaikan nanti saya kembalinya saya sekian, itu boleh nggak? Gimana Pak? Saya tambah dengan bagian keuntungan, mungkin 50% dari keuntungan saya atau 25% dari keuntungan saya berikan nanti. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Baik. Pertama yang saya bahas, yang saya jawab adalah perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Saya nggak mau bicara tentang kalau kita nabung di sana, karena saya ikut kepada prinsip ya tadi, prinsip wadiah yadul domanah, di mana bank bisa memanfaatkan titipan kita itu, uang tabungan kita untuk dia buka unit usaha, lalu kemudian dia memberikan kepada kita bonusnya gitu. Itu boleh sebenarnya, karena bukan saya memandang itu bukan riba. Yang menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah itu dalam sektor yang lain, pinjaman. Dalam sektor pinjaman atau dalam sektor mudharabah saja. Ketika kita minjam uang dan tujuan peminjaman kita adalah bisnis, biasanya bank itu menggunakan, kalau bank syariah akan menggunakan sistem mudharabah atau musyarakah. Gitu ya. Kalau mudharabah
Kalau mudharabah, bukan di sini materinya. Kalau mudharabah itu Pak sistemnya nanti ya keuntungan bagi hasilnya itu kita kan sama-sama minjem uang nih, sama-sama minjem uang untuk bisnis gitu ya ke bank, kan gitu ya. Kalau dalam bank syariah bagi hasilnya itu fluktuatif sesuai dengan berapa persen sesuai dengan keuntungan yang kita dapatkan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Jadi tidak flat, tidak selamanya harus saya setor keuntungan ini ke bank sekian ratus juta atau sekian juta, itu enggak. Karena melihat dari berapa sih keuntungan kita di bulan ini kan enggak mesti ini ya, enggak mesti itu. Nah, itu kalau dalam bank syariah. Beda dengan bank konvensional, begitu di awal kita minjem sudah ditentukan sekian persen Pak cicilan yang harus Anda bayar setiap bulannya. Dia nggak mau tahu kita untung, kita rugi, nggak mau tahu. Yang penting sekian yang kita store. Nah, itu bedanya bank konvensional sama bank syariah. Mau Mandiri Syariah, tapi sekarang kan sudah merger itu. Ya, sudah digabung jadi BSI sekarang, Bank Syariah Indonesia itu. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian dalam masalah pendanaan, bantuan dana. Nah, ini di akhir nih saya sebenarnya ada. Ya. Sistem akad pinjaman dalam syariah, ketika kita datang mau nyari rumah nih, ada ilmunya gitu. Ilmunya begini, saya nyari rumah nih. Saya nyari rumah yang bisa memberikan kepada saya KPR. Ya, sistemnya KPR. Kalau saya datang ke bank konvensional, maka otomatis saya harus bayar ya. Saya harus bayar kepada bank dengan bunga begitu ya. Setiap tahunnya pasti beda. Ada orang yang pakai bank konvensional itu di 3 tahun pertama flat tuh 750.000 dia bayar. Lalu kemudian naik jadi 1,5 juta, naik jadi 2 juta, naik jadi 3 juta. Nah, seperti itu. Dan itu menggunakan unsur 3 tangan. Pertama kita bayar DP ke developer, lalu kemudian kita bayar cicilannya melalui hutang. Ada 3 jalur kan? Kita bayar ke developer, kita bayar ke bank. Nah, ini membingungkan nanti. Kalau ke bank syariah, entah itu apapun namanya banknya, ya, itu beda Pak. Nanti mereka menggunakan sistem murabahah namanya. Bagaimana murabahah itu? Sistem murabahah itu kita datang ke bank, kita ajukan, saya pengen rumah yang ini nih. Tempatnya di mana? Tempatnya di Jatiwaringin. Harganya berapa dari developer? Harganya 400 juta. Karena saya nggak punya uang, saya pengen Anda membiayai saya. Akhirnya apa? Bank ini membeli secara total rumah ini. Ya, rumah ini dibeli sama bank kepada developer dengan harga 400 juta. Ya, seperti yang saya katakan. Akhirnya rumah ini jadi milik siapa? Milik bank. Dijuallah kepada saya dengan harga 600 juta. Boleh? Boleh. Itu bukan riba. Karena kepemilikannya sudah menjadi kepemilikan bank secara penuh. Milkiyah tammah. Kepemilikan secara penuh milik bank. Bank berhak untuk mengambil keuntungan sebesar apapun, bebas. Ketika saya ke developer harganya 400 juta cash, saya ke bank syariah harganya 600 juta cicil. Boleh seperti ini? Boleh, karena kepemilikan rumahnya sudah milik bank. Kalau saya bayar cash nggak ada uangnya saat ini, tapi kalau nyicil saya mampu. Ya, itu misalkan ya. Itu boleh yang seperti itu Pak. Ini perbedaan antara sistem akad antara bank konvensional dengan bank syariah. Seandainya di bank konvensional ada yang punya prinsip seperti ini, yaitu syar'i. Gitu ya, Anda harus labelnya label bank syariah. Kemudian yang kedua apa lagi tadi pertanyaannya itu? Iya. Bisnis Pak Ustaz. Iya. Jadi saya misalnya mendapatkan suatu pekerjaan, ya saya sudah bisa menghitung kira-kira untungnya sekian. Nah, terus saya bekerja. Nah, mungkin ada teman meminjami. Nah, kamu punya ini enggak? Tapi saya yang berniat memberikan, nanti saya berikan kelebihan.
entah kelebihan Oh. tetap bagian dari keuntungan saya. Inisiatif Bapak itu ya? Iya. Bukan syarat dari awal? Bukan. Oke. Nah, itu bagaimana? Apakah yang meminjamkan itu dosa? Apakah yang meminjam juga dosa? Itu yang. Terima kasih. Ya, tadi sudah sempat kita singgung sebenarnya tentang masalah tambahan pelunasan hutang. Kalau Bapak datang kepada teman atau kepada lembaga keuangan atau lembaga keuangan syariah, kemudian mengatakan saya butuh uang untuk usaha, saya punya income rutin sekian dan saya mampu bayar sekian. Lalu ternyata Bapak punya inisiatif, nanti ketika sudah mau melunasi pembayaran itu Bapak nambahkan, kalau penambahan itu bukan syarat yang ditetapkan oleh orang yang memberikan pinjaman, itu bukan riba, Pak. Ya. Itu murni dari inisiatif kita, karena Rasulullah juga demikian. Tadi dikatakan kepada salah satu sahabat gitu ya, dikatakan kepada salah satu sahabat bahwasanya Rasulullah itu punya hutang gitu ya. Jabir bin Abdullah, Rasulullah punya hutang kepada Jabir bin Abdullah, lalu dibayar oleh Rasulullah sesuai dengan nominal hutangnya, lalu ditambahkan oleh Rasulullah. Maaf, ini beda Pak Ustaz. Iya. Kalau Rasulullah kan mau memberikan yang lebih bagus, ya. Ini kan tanpa perjanjian. Iya. Masalahnya kalau saya memberikan perjanjian, nanti saya kembalikan itu loh yang jadi topik apa namanya pertanyaannya. Iya. Dosa apa enggak yang meminjamkan maupun yang dipinjam? Sering tuh seperti itu tuh. Nah, terima kasih. Iya. Saya pinjem deh, Ustaz Ramzi, saya pinjem dong uangnya. Berapa? 200.000. Nanti saya balikin 250.000 deh. Nah, gitu ya. Yang seperti itu. Ya. Pertama, syarat itu datang dari siapa? Kan dari kita. Nah, kadang-kadang ketika mengembalikannya kita berat, Pak. Di situ sebenarnya saya nggak bicara fikihnya ya, bicara etikanya, etika meminjam. Dalam etika meminjam, kalau ngomongin fikihnya maka hukumnya boleh saja, masuk ke dalam kategori boleh, mubah ya. Cuman ketika kita menjanjikan sesuatu yang masih unpredictable gitu ya, itu yang kadang-kadang ya secara etika memang tidak diperbolehkan gitu. Ya, tidak diperbolehkan. Kalau nanya hukum fikihnya bagaimana? Ya boleh, nggak masalah gitu. Karena bukan syarat dari pemberi hutang, tapi melainkan syarat dari orang yang mau minjem. Ya. Kan kadang-kadang itu cuma jadi pemanis saja kadang-kadang. Kadang-kadang jadi pemanis. Dan jangan sampai ketika kita bermanis-manis dengan janji ini, nanti saya tambahin 500 juta deh Pak kalau misalkan ngasih pinjaman ke saya. Wah, dalam hati orang yang minjemin ini oke dah. Nah, takutnya itu menjadi syarat dari dia. Nah, inilah riba gitu. Terjadilah di sana unsur ribanya. Khawatirnya demikian. Ketika ditagih, katanya ente mau ngasih tambahan. Nah, kan? Di situ. Sebaiknya jangan dilafatkan. Saya pinjem berapa? 10 juta. Dalam hati niatkan nggak apa-apa. Dalam hati sebagai tanda terima kasih saya akan tambahkan 500.000 nanti. Jangan dilafatkan, karena kalau dilafatkan jadi ditagih juga tuh. Kalau sudah ditagih, khawatirnya menjadi syarat di awal. Kalau sudah menjadi syarat di awal, ya sudah itu. Qardin jarronaf'an fahuwar riba. Khawatirnya demikian, Pak. Jadi dihindarkan saja pelafatannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Misalnya sekarang ada suatu yayasan. Iya. Yayasan itu menerima sumbangan atau sedekah dari jemaah. Sekarang kita sebagai pengurus meminjam uang, apakah boleh? Atas nama yayasan yang punya uang ya, dia mengelola keuangan. Yayasan ini mengelola keuangan, lalu masjid atau mungkin panitia minjem uang untuk ini. Ya tidak masalah. Karena bisa jadi hutang itu atas nama individu, bisa jadi atas nama instansi gitu ya, atas nama instansi. Maka dalam hal ini ya ditulis juga siapa yang bertanggung jawab di sini. Ketika bertanda tangan, maka dialah yang bertanggung jawab untuk itu atas nama instansi itu. Begitu barangkali. Mungkin orang-orang itu kan menyumbangi tidak untuk dipinjamkan, mungkin untuk disalurkan ke apa namanya? Oh, dilihat dari akad di awalnya. Ya, bisa ada orang tua saya nanti menyumbang itu ini dipakai dulu dipinjam, maksudnya bukan
Jadi tadi uang masjidnya dengan niat masing-masing saja. Jadi gimana nih saya ada uang. Dan sekarang pengurus menggunakan meminjam uang itu yang masih di dalam pengurus, bukan orang lain tentunya. Oh begitu. Ya, ya katakanlah contoh kecilnya masjid lah ya. Di masjid ini kita naruh uang amal kita sedekahkan uang untuk masjid ini kan ada nggak dalam pikiran kita, saya sedekahkan uang ini untuk lembaga sosial, untuk urusan sosial, untuk urusan ini. Yang penting kan maslahat masjid gitu kan. Di antara maslahatnya masjid adalah bantuan sosial, Pak. Ya, bantuan sosial. Nah, tapi ingat harus ada ikatan tertulis di sana. Kalau ada pengurus di dalam lembaga masjid, pengurus masjid kok butuh uang, langsung ngambil begitu saja, ndak akad ke siapa-siapa. Jangan. Kita harus punya etika di sana. Saya ndak ngomongin masalah hukum fikihnya, saya ngomongin etikanya. Harus ada tertulis. Ya, bahwasanya si fulan sebagai pengurus meminjam uang masjid sekian dan akan dikembalikan pada waktu tanggal sekian. Nah itu etika saja kalau menurut saya. Kalau nanya hukumnya ya mubah, Pak, seperti itu. Karena masuk dalam urusan sosial ya, akad tabarruk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau urusan muamalah memang seperti ini. Banyak yang nanya. Misalnya ada orang pinjam ke saya gitu, Pak. Ya. Kemudian saya mau nanti nggak enak karena udah lama gitu. Terus mau kita ikhlaskan, sebenarnya kita nggak ikhlas. Gitu. Terus solusinya gimana ya? Yang kedua, kalau misalnya tadi tentang tadi harus ada syarat nggak boleh itu, kalau dia tidak mensyaratkan tapi cuma berkata, tapi ingat ya, uang saya ini jenisnya laki-laki dan perempuan gitu. Beranak. Beranak. Jadi uang saya jenisnya laki-laki dan perempuan, beranak. Masya Allah. Ya beginilah ya. Kadang orang yang berilmu itu pintar di ngomong, pintar di kata-kata. Nah, pertama masalah hutang, Pak. Adab berhutang, saya belum pernah bahas ya adab berhutang ya. Adab dalam masalah hutang itu dilihat, ditinjau dari penghutang dan dari orang yang berhutang. Orang yang berhutang sebenarnya diberi penekanan oleh syariat, yang memberikan hutang itu diberi penekanan oleh syariat untuk apa? Untuk terus menagih. Ya, misalkan saya memberikan jangka waktu peminjamannya 2 minggu. 3 hari sebelum 2 minggu itu nyampe sudah diingatkan, 3 hari lagi sudah 2 minggu loh, seperti yang ente janjikan, ente bayar ya kalau ada. Tidak dengan kata-kata yang kasar, tidak dengan kata-kata yang membuat intimidasi untuk orang yang meminjam. Itu nggak ada, harusnya kata-kata nggak enak, kata-kata kasihan itu dihilangkan, Pak, dalam masalah hutang. Karena kenapa? Lebih kasihan lagi kalau dia meninggal masih meninggalkan hutang. Lebih kasihan lagi kalau ternyata hati kita masih berat untuk menyatakan ikhlas. Ikhlas di mulut, di hati enggak. Nah, itu kan. Ikhlas di mulut, ikhlas, Pak, tapi sebenarnya enggak ikhlas. Ya berarti enggak ikhlas itu. Ya. Itu lebih kasihan lagi ketika itu menjadi urusan pertanggungjawaban dia di akhirat, yang mana ahli warisnya enggak tahu urusan itu. Urusan hati itu manusia enggak tahu kan? Nah, itu. Makanya memang harus ya kita belajar kalau mau mengikhlaskan, ikhlaskan. Karena kenapa? Oleh Allah dinilai sedekah. Begitu menghutangkan dihitung sedekah sekali, mengikhlaskan dihitung sedekah beneran. Kan iya? Nah, itu, Pak. Ya, tapi nominalnya 1 miliar, ya lain lagi kalau 1 miliar. Ya, kalau 1 miliar lain lagi. Kemudian yang kedua, masalah tadi? Kita nggak mensyaratkan, Ustadz. Kita nggak bilang nanti balikin sekian persen ya. Enggak, saya nggak bilang nominal harus kembali sekian. Enggak. Tapi saya cuma bilang uang saya ini laki-laki dan perempuan. Itu sindiran. Sindiran menuju kepada syarat penghutangan. Kalau laki-laki dan perempuan ada KUA di sana, nikah tuh. Kalau sudah nikah beranak dia.
tambah lama tambah banyak anaknya, kan begitu. Berarti Anda mensyaratkan kepada orang yang berhutang ini untuk membayar lebih secara nggak langsung. Kalau sudah seperti itu, ada unsur qard ghairul hasan, diharamkan. Allah a'lam bishawab. Sudah? Oh iya, enggak. Misalnya Pak Ustadz perusahaan meminjam dari pinjaman fintech, ya, di pinjaman fintech itu kosnya dibagi dua, satu kos marketplace, ya, kedua kos ekspor seperti bunga per tahun, ya. Cuma dibilang nanti di atasnya tidak dibuat seperti bunga, tapi ujroh, boleh Ujroh itu artinya apa? Ujroh itu artinya apa? Fee gitu ya, komisi gitu ya. Itu kan cuma istilah saja. Lawang akad kita di awal minjem kok ada ujrohnya. Nah, prinsipnya di sana. Kalau uang administrasi, berapa uang administrasinya? 150.000. Untuk apa saja? Pertama biaya ini, print ini, oh segala macam. Oke lah kita bayarkan. Tapi ternyata di belakang ada ujrohnya juga nih. Kok ada ujroh? Gimana ceritanya? Lawang saya minjem dalam rangka kebutuhan saya beli gula, beli minyak, bayar gas, bayar listrik. Kok Anda minta ujroh? Gimana ceritanya? Ya, ujroh itu berlaku untuk akad di luar itu gitu, di luar hutang gitu ya. Orang bekerja untuk saya kasih ujroh, saya kasih imbalan. Kita berhutang ke orang kok kita suruh bayar imbalan, logikanya sudah nggak nyambung di sini ya. Mau pakai istilah margin, mau pakai istilah apa ya, ujroh dan lain sebagainya, diarab-arabkan kadang-kadang supaya terkesan islami padahal yang enggak ya. Penamaan itu tidak membuat suatu hukum itu kemudian islami, tidak. Dilihat dari skema. Maka ada dalam kaidah muamalah itu al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Yang diambil intisari dari akad transaksi itu adalah bagaimana skemanya, bukan bagaimana pelafatannya. Dilafatkan, saya kasih hadiah buat Pak Romzi. Berapa? 1 juta rupiah plus HP. Atau saya bilang ke Pak Romzi, saya kasih nih HP saya, nanti bayar ya 2 juta. Itu ngasih apa jual? Jual. Maka dalam Islam itu yang dilihat tuh skemanya seperti apa, bukan pelafatannya. Pelafatannya dikatakan ujroh, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah kelebihan dari bayar hutang. Nah itu barangkali wallahu a'lam, riba. Baik, kita tutup ya. Baik, kita tutup bersama dengan baca doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillah bil alamin.